Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Farisi dengan NPM 2314071087. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul motor bakar 4 tak. Pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak atau mesin 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Keempat langkah tersebut adalah langkah isap, langkah kompresi, compression, langkah tenaga, power, dan langkah buang, exhaust. Pentingnya motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis pembakaran internal yang menggunakan 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Langkah-langkah ini meliputi langkah isap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Motor 4 tak umumnya digunakan dalam berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor. Salah satu keuntungan utama dari motor 4 tak adalah efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan dengan motor 2 tak. Motor 4 tak juga lebih tahan lama dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Namun, motor 4 tak juga lebih lambat dan tidak seefisien motor 2 tak dalam hal tenaga dan akselerasi. Prinsip kerja motor bakar 4 tak. 1. Langkah isap intake stroke. Pada langkah pertama, campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang silinder melalui saluran masuk atau valve yang terbuka. Camshaft valve tertutup sehingga piston bergerak ke bawah, menciptakan ruang vakum yang menarik campuran bahan bakar dan udara masuk. 2. Langkah kompresi. Setelah campuran bahan bakar dan udara masuk, langkah berikutnya adalah kompresi. Piston bergerak ke atas, memampatkan campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran siap untuk pembakaran. 3. Langkah pembakaran. Pada langkah ketiga, busi menyala dan campuran bahan bakar yang terkompresi di dalam silinder terbakar. Ini menghasilkan gas panas yang membangkitkan piston ke bawah, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan poros engkol dan transmisi. 4. Langkah buang. Pada langkah terakhir, gas buang panas dari pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui saluran buang exhaust valve yang terbuka. Piston bergerak kembali ke atas, mengeluarkan gas buang panas dari silinder. Komponen utama motor bakar 4 tak. 1. Silinder 4 di mana piston bergerak naik turun selama siklus kerja mesin. 2. Piston, komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik. 3. Crankshaft, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. 4. Connecting rod, menghubungkan piston dengan crankshaft, mentransfer gerakan linier dari piston ke gerakan putar pada crankshaft. 5. Katup inlet dan exhaust. Katup inlet memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, sedangkan katup exhaust mengeluarkan gas sisa pembakaran. 6. Camshaft, mengontrol pembukaan dan penutupan katup inlet dan exhaust sesuai dengan siklus kerja mesin. 7. Busi, menghasilkan percikan listrik untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. 8. Ruang bakar, tempat terjadinya pembakaran antara campuran bahan bakar dan udara. 9. Sistem pelumasan, melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan mencegah kehausan. 10. Sistem pendinginan, berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap optimal, baik menggunakan air ataupun udara. Sistem pendinginan motor bakar 4 tak. Sistem pendinginan pada motor bakar 4 tak bertujuan untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas yang aman dan optimal. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk radiator, kipas pendingin, pengampung, dan termostat.
Radiator berfungsi untuk mendinginkan udara yang mengalir melaluinya dengan memancarkannya ke atas kipas pendingin. Kipas pendingin yang biasanya terletak di mesin untuk mendinginkan udara yang mengalir melaluinya. Pengapung berfungsi untuk memisahkan udara panas dan udara dingin, sedangkan termostat berfungsi untuk mengontrol suhu mesin dengan membuka dan menutup aliran air melalui radiator. Sistem pendinginan juga dilakukan pemeliharaan rutin, seperti memeriksa dan mengganti kipas pendingin, radiator, dan termostat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pendinginan berfungsi dengan baik untuk mencegah kerusakan mesin yang dapat disebabkan oleh overheating. Kekurangan dan kelebihan motor bakar 4 tak. Kelebihannya yaitu konsumsi bahan bakar yang irit, putaran yang ada rendah sehingga membuat motor bekerja lebih halus, tidak menggunakan oli samping. Kekurangannya yaitu membutuhkan sistem pelumasan yang sempurna untuk membuat mesin lebih awet. Konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Aplikasi motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan bermotor, mesin pesawat, dan generator listrik. Keuntungan utama dari motor 4 tak adalah efisiensi yang lebih tinggi dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 2 tak. Perawatan motor bakar 4 tak. Pertama, mencegah kerusakan mesin. Perawatan rutin seperti mengganti oli, filter, dan komponen lainnya dapat mencegah kerusakan mesin. Oli membantu melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak mencegah gesekan dan keausan. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar. Mesin yang terawat dengan baik akan lebih efisien dalam mengkonsumsi bahan bakar. Ini berarti Anda akan menghemat uang di jangka panjang. 3. Menghindari kerusakan akibat kebocoran. Bocoran oli atau bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Perawatan rutin dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kebocoran sebelum mereka menjadi masalah besar. 4. Mengurangi emisi. Mesin terawat dengan baik yang menghasilkan emisi yang lebih rendah. Ini penting untuk lingkungan dan juga dapat menghindari denda atau sanksi dari otoritas lalu lintas. Perawatan. 5. Meningkatkan kinerja mesin, perawatan rutin, dan dapat memastikan bahwa mesin berfungsi dengan optimal. Ini berarti Anda akan mendapatkan kinerja maksimal dari kendaraan Anda termasuk kecepatan dan daya tahan. 6. Menghindari kerusakan akibat kebocoran. Bocoran oli atau bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Perawatan rutin dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kebocoran sebelum mereka menjadi masalah yang besar. 7. Mengurangi biaya perbaikan. Dengan melakukan perawatan rutin, Anda dapat menghindari biaya perbaikan yang mahal. Perbaikan yang dapat dilakukan secara teratur biasanya lebih murah daripada perbaikan yang dilakukan karena kerusakan yang parah. 8. Menghindari kerusakan akibat kebocoran. Bocoran oli atau bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Perawatan rutin dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kebocoran sebelum mereka menjadi masalah yang besar. 9. Mengurangi emisi. Mesin yang terawat dengan baik akan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Ini penting untuk lingkungan dan juga dapat menghindari denda atau sanksi dari otoritas lalu lintas. Meningkatkan kinerja mesin. Perawatan rutin dapat memastikan bahwa mesin berfungsi dengan optimal. Ini berarti Anda akan mendapatkan kinerja maksimal dari kendaraan Anda, termasuk kecepatan dan daya tahan. Kesimpulannya yaitu motor bakar adalah mesin pembakaran internal yang mengubah energi kimia
dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Motor bakar digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan bermotor, mesin pesawat, dan generator listrik. Motor bakar 4 tak menggunakan 4 langkah untuk menghasilkan tenaga, umumnya lebih efisien dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 2 tak. Perawatan rutin dan perbaikan yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja dan umur panjang motor bakar. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Alfarisi dengan NPM 2314071087 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Motor Bakar 2 Tak. Pengertian motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Pentingnya motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan 2 langkah untuk proses pembakaran bahan bakar. Motor ini umumnya lebih murah dan tahan lama dibandingkan dengan motor 4 tak, sehingga sering digunakan dalam aplikasi di mana daya yang lebih besar dibutuhkan dalam jumlah yang terbatas. Meskipun demikian, motor 2 tak cenderung kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan menghasilkan suara yang lebih keras. Motor 2 tak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk seperti motor, mesin pesawat, dan beberapa jenis mesin industri. Pilihan antara motor 2 tak dan 4 tak tergantung pada kebutuhan, spesifik, dan preferensi pengguna. Perbedaan antara motor 2 tak dengan motor 4 tak. Motor 2 tak menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, sehingga lebih sederhana dan menghasilkan tenaga lebih cepat. Namun, motor ini kurang efisien karena bahan bakar yang sering tercampur dengan oli menyebabkan emisi lebih tinggi. Sementara itu, motor 4 tak membutuhkan 4 langkah piston untuk satu siklus pembakaran yang membuatnya lebih efisien dan ramah lingkungan. Motor 4 tak juga cenderung lebih awet karena pelumasannya lebih baik, tetapi strukturnya lebih kompleks dan harganya lebih mahal dibanding motor 2 tak. Prinsip kerja motor bakar 2 tak. 1. Langkah kompresi. Saat piston bergerak dari bawah ke atas (TMA), campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk. Di saat yang sama, gas buang dari pembakaran sebelumnya dikeluarkan melalui saluran buang. Ketika piston mendekati titik mati atas, campuran bahan bakar dan udara terkompresi, lalu busi memicu pembakaran. Langkah kedua, langkah usaha. Setelah campuran bahan bakar dan udara terbakar, terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah TMB, menghasilkan tenaga mekanik. Ketika piston bergerak ke bawah, campuran baru bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar untuk siklus berikutnya. Komponen utama motor bakar 2 tak, yaitu silinder, adalah ruang tempat piston bergerak naik turun untuk melakukan kompresi dan menghasilkan tenaga. 2. Ada piston, adalah bagian yang bergerak naik turun untuk mengubah energi pembakaran menjadi gerak mekanik. 3. Keruk as crankshaft mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. 4. Busi
bertugas memantik percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar. 5. Ruang bakar, tempat di mana campuran bahan bakar dan udara dikompresi lalu dibakar oleh busi. 6. Ada saluran masuk dan saluran buang. Saluran masuk berfungsi untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara, sedangkan saluran buang mengeluarkan sisa-sisa pembakaran gas buang dari silinder. Ketujuh, ada karburator atau sistem injeksi, bertugas mencampurkan bahan bakar dan udara dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Kelebihannya yaitu sederhana dan ringan. Desain mesin yang lebih sederhana membuat motor 2 tak lebih ringan dan mudah diproduksi. Tenaga besar. Motor ini mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dalam setiap putaran mesin karena siklus pembakaran terjadi setiap 2 langkah. Kekurangannya yaitu emisi tinggi. Proses pembakaran yang tidak sempurna menyebabkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan lebih banyak polusi lingkungan. Konsumsi bahan bakar. Motor 2 tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan motor 4 tak, karena seringkali bahan bakar tercampur dengan oli. Proses pembakaran motor bakar 2 tak. 1. Penyaringan bahan bakar. Bahan bakar yang diambil dari tangki bahan bakar akan melewati penyaringan untuk menyaring partikel-partikel yang tidak diinginkan agar bahan bakar yang masuk ke dalam silinder bersih dan berkualitas. 2. Pengisian campuran udara bahan bakar. Pada tahap ini, udara yang dihirup melalui filter udara akan dicampur dengan bahan bakar yang telah melewati penyaringan. Campuran udara dan bahan bakar ini akan masuk ke dalam silinder melalui saluran bahan bakar. 3. Proses kompresi. Setelah campuran udara bahan bakar masuk ke dalam silinder, piston akan naik dan mengompresi campuran tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan suhu campuran agar siap untuk terbakar. 4. Proses pembakaran. Setelah proses kompresi, busi akan menyulut campuran udara bahan bakar yang telah terkompresi. Pembakaran akan terjadi dan menghasilkan panas serta energi dalam bentuk tenaga mekanik. 5. Proses ekspansi. Setelah proses pembakaran, gas buang yang dihasilkan akan memuai dan mendorong piston ke bawah. Proses ini dikenal sebagai proses ekspansi dan menghasilkan tenaga mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda atau komponen lainnya. 6. Ada proses pembuangan gas buang. Setelah proses ekspansi, gas buang yang tidak diperlukan akan dibuang ke atmosfer melalui saluran pembuangan gas buang. Saluran ini mengarah ke pipa pembuangan yang menghubungkan mesin dengan atmosfer. 7. Pembersihan dan penyaringan bahan bakar. Membersihkan dan menyaring bahan bakar secara teratur penting untuk memastikan kualitas bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Hal ini dapat mencegah hasil pada bahan bakar yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. 8. Perubahan oli mesin. Oli mesin berfungsi sebagai pelumas untuk komponen mesin. Perubahan oli mesin secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa oli tetap bersih dan memiliki viskositas yang tepat. Ini akan membantu mencegah gesekan dan keausan pada komponen mesin. 9. Pemeriksaan dan penggantian komponen-komponen. Komponen-komponen mesin seperti piston, katup, dan rocker ARM dapat aus atau rusak dari waktu ke waktu. Pemeriksaan dan penggantian komponen-komponen secara teratur
diperlukan untuk memastikan bahwa mesin berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan lebih lanjut. 10. Pemeliharaan sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada motor bakar 2 tak melibatkan komponen-komponen seperti pompa bahan bakar, filter bahan bakar, dan nozzle bahan bakar. Pemeliharaan sistem bahan bakar secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa bahan bakar dapat mengalir dengan lancar dan tidak ada kebocoran pada sistem. Pemeliharaan sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar 2 tak berfungsi untuk mendinginkan mesin dan mencegah overheating. Pemeliharaan sistem pendinginan secara teratur diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan pada komponen pendinginan, seperti radiator, termostat, dan kipas pendingin. Aplikasi motor bakar 2 tak. 1. Ada sepeda motor. Motor bakar 2 tak sering digunakan dalam sepeda motor karena sifatnya yang sederhana dan mudah dioperasikan. Motor 2 tak ini umumnya digunakan dalam sepeda motor, sepeda motor off-road. 2. Ada mesin pesawat terbang. Mesin pesawat juga menggunakan motor bakar 2 tak sebagai sumber tenaga utama. Motor bakar 2 tak ini umumnya digunakan dalam pesawat terbang kecil dan medium. 4. Mesin pembakaran dalam (internal combustion engine). Motor bakar 2 tak juga digunakan sebagai mesin pembakaran dalam dalam berbagai aplikasi, seperti kendaraan bermotor, generator listrik, pompa air, dan mesin pertanian. Keempat, ada mesin kapal dan perahu. Motor bakar 2 tak juga digunakan sebagai sumber tenaga utama dalam mesin kapal dan perahu. Motor ini umumnya digunakan dalam perahu kecil dan medium. Jadi kesimpulannya kesimpulan dari pengertian motor bakar 2 tak adalah bahwa motor ini adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan 2 langkah untuk proses pembakaran bahan bakar. Motor 2 tak umumnya lebih murah dan tahan lama dibandingkan dengan motor 4 tak, tetapi cenderung kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan menghasilkan suara yang lebih keras. Motor 2 tak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sepeda motor, mesin pesawat, dan beberapa jenis mesin industri. Pilihan antara motor 2 tak dan 4 tak tergantung pada kebutuhan spesifik dan preferensi pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Al-Farisi dengan NPM 2314071087 dari kelas Tab C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Motor Bakar 4 tak Solar. Pengertian: motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel dan beroperasi dengan 4 langkah atau tak dalam satu siklus. Berbeda dengan mesin bensin 4 tak, motor diesel 4 tak tidak memiliki katup masuk dan buang, melainkan menggunakan kompresi untuk menciptakan pembakaran. Motor diesel 4 tak dikenal karena efisiensi dan daya tahan yang tinggi, serta kemampuannya untuk bekerja dalam kondisi yang lebih berat dan kotor dibandingkan dengan mesin bensin. Meskipun operasinya lebih kompleks dibandingkan dengan mesin bensin, motor diesel 4 tak tetap menjadi pilihan populer dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan bermotor hingga mesin berat dan kapal. Perbedaan motor 4 tak bensin dan solar. Struktur dan desain. Motor mesin bensin 4 tak biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana dengan komponen seperti katup masuk dan buang.
rotor AM, dan camshaft. Katup ini mengontrol aliran bahan bakar dan udara ke dalam silinder serta aliran gas buang keluar. Motor diesel mesin 4 tak tidak memiliki katup masuk dan buang. Sebaliknya, ia menggunakan kompresi untuk menciptakan pembakaran. Struktur mesin diesel lebih kompleks dengan komponen seperti fuel injector dan intercooler. Proses pembakaran. Motor bensin mesin bensin menggunakan bahan bakar bensin yang terbakar dengan bantuan busi. Proses pembakaran ini memerlukan campuran bahan bakar dan udara yang terbakar secara efisien. Motor diesel. Mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel yang terbakar melalui kompresi. Tidak memerlukan campuran bahan bakar dan udara, melainkan mengandalkan panas yang dihasilkan dari kompresi untuk memulai pembakaran. Prinsip kerja motor patak solar. 1. Langkah injeksi. Bahan bakar diesel disuntikkan ke dalam ruang bakar melalui nozzle injeksi. Ini dilakukan pada titik di mana piston berada di posisi tertinggi dalam silinder, memungkinkan ruang yang penuh untuk bahan bakar. 2. Langkah kompresi. Setelah bahan bakar disuntikan, piston mulai turun, mengurangi ruang di dalam silinder. Ini menghasilkan peningkatan tekanan dan suhu udara yang di dalam silinder, mempersiapkan bahan bakar untuk pembakaran. 3. Langkah pembakaran. Saat piston mencapai bagian bawah dari silinder, bahan bakar yang telah terkompresi dan panas akan terbakar. Proses pembakaran ini memerlukan bantuan gesekan antara piston dan for exhaust untuk memanaskan udara yang ada di dalam silinder. 4. Langkah pembuangan. Setelah pembakaran, piston kembali naik mengeluarkan gas buang yang telah dibakar melalui for exhaust. Ini dilakukan saat piston berada di posisi tertinggi di dalam silinder, memastikan bahwa semua gas buang dapat dikeluarkan sebelum langkah berikutnya dimulai. Komponen utama motor bakar 4 tak solar. 1. Silinder. Silinder adalah komponen utama dari motor 4 tak solar. Ini adalah tempat di mana proses pembakaran bahan bakar dan pembakaran terjadi. Silinder terdiri dari dinding silinder, poros engkol, dan piston. 2. Silinder head. Silinder head adalah komponen yang ditempatkan di atas silinder. Ini berisi port masuk bahan bakar dan udara, serta port buang gas buang. Silinder head juga berisi rocker arm, camshaft, dan valve. 3. Camshaft. Camshaft adalah komponen yang mengontrol pembukaan dan penutupan valve. Ini berputar dalam sinkron dengan piston dan bergerak maju dan mundur di dalam silinder untuk menghasilkan gerakan. 4. Piston. Piston bergerak naik dan turun di dalam silinder untuk menghasilkan gerakan. Ini ditenagai oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar. 5. Crankshaft. Crankshaft mengubah gerakan naik dan turun piston menjadi gerakan rotasi. Ini terhubung ke poros engkol dan menggerakkan roda. 6. Poros engkol. Poros engkol terhubung ke crankshaft dan menghubungkan gerakan crankshaft ke roda. 7. Valve. Valve mengontrol aliran bahan bakar dan udara ke dalam silinder dan aliran gas buang dari silinder. Ada dua jenis valve, yaitu valve masuk dan valve buang. 8. Fuel injector. Fuel injector menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder pada waktu yang tepat. Ini ditenagai oleh sistem kontrol motor. 9. Igniter. Igniter menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk memulai proses pembakaran. Ini ditenagai oleh sistem kontrol motor. 10. Exhaust system. Exhaust system mengeluarkan gas buang dari motor. Ini terdiri dari pipa dan muffler. Kelebihan dan kekurangan motor 4 tak solar. Motor 4 tak solar berbahan bakar solar memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya unggul dalam sistem tertentu.
Salah satu kelebihannya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan motor berbahan bakar bensin, sehingga lebih hemat dalam jangka panjang. Selain itu, mesin diesel yang digunakan pada motor ini menghasilkan torsi besar pada putaran rendah, menjadikannya sangat baik untuk digunakan dalam kondisi beban berat atau medan yang membutuhkan tenaga lebih besar. Dari segi ketahanan, motor 4 tak solar umumnya lebih awet karena mesin diesel dirancang untuk menangani tekanan yang lebih besar, sehingga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Efisiensi ini juga memberikan kontribusi pada biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang, menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi sebagian orang. Namun motor 4 tak solar juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Harga pembelian awal untuk mesin diesel biasanya lebih mahal dibandingkan mesin bensin, dan mesin diesel cenderung lebih berat dan besar, yang dapat mempengaruhi kelincahan dan performa motor. Meskipun teknologi diesel terus berkembang, suara dan getaran dari mesin diesel masih lebih kuat dibandingkan mesin bensin, yang dapat mengurangi kenyamanan berkendara. Selain itu, mesin diesel menghasilkan emisi yang lebih tinggi, terutama dalam bentuk partikel, gelaga, dan nitrogen oksida, yang berkontribusi terhadap polusi udara. Perawatan mesin diesel juga lebih rumit dan membutuhkan tenaga yang lebih terampil, sehingga tidak semua bengkel mampu menangani motor jenis ini. Aplikasi motor 4 tak solar. Dalam pertanian, motor 4 tak dapat digunakan sebagai mesin traktor atau mesin pertanian lainnya. Motor 4 tak yang digunakan di pertanian biasanya memiliki daya yang cukup besar untuk menggerakkan peralatan pertanian yang berat seperti penggilingan padi atau penggilingan jagung. Dalam kendaraan, motor 4 tak juga dapat digunakan sebagai mesin kendaraan. Motor 4 tak yang digunakan di kendaraan biasanya memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan motor 2 tak. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan pada kendaraan berat seperti truk atau bus. Dalam peralatan industri, motor 4 tak juga dapat digunakan sebagai mesin industri. Motor 4 tak yang digunakan industri biasanya memiliki daya yang besar dan dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan industri yang berat seperti mesin bor atau mesin penggilingan. Peralatan rumah tangga. Motor 4 tak juga dapat digunakan sebagai mesin pompa air atau mesin kompresor. Motor 4 tak yang digunakan di rumah tangga biasanya memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan motor 2 tak. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan pada peralatan rumah tangga yang membutuhkan daya yang lebih besar seperti pompa air atau kompresor udara. Perawatan. 1. Pembersihan dan pemeliharaan rutin. Cuci mesin. Bersihkan mesin secara teratur untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan bahan kimia yang dapat menyebabkan korosi. Gunakan deterjen khusus untuk mesin diesel. Periksa dan ganti filter. Pastikan filter udara, filter oli, dan filter pendingin dalam kondisi baik dan diganti sesuai dengan rekomendasi pabrik. 2. Perawatan oli. Periksa kedalaman oli. Pastikan kedalaman oli tetap dalam batas normal. Ganti oli secara rutin sesuai dengan rekomendasi pabrik. Biasanya setiap 500-1000 km atau setiap 3-6 bulan. Periksa kualitas oli. Gunakan oli berkualitas tinggi yang sesuai dengan spesifikasi mesin untuk memastikan performa dan umur panjang mesin. Perawatan pendingin. Periksa kondisi pendingin. Pastikan sistem pendingin bebas dari kebocoran dan bekerja dengan baik. Periksa kondisi kondensor, radiator, dan selang pendingin. Ganti kondensor. Jika kondensor rusak, ganti dengan kondensor baru untuk menjaga efisiensi sistem pendingin.
Perawatan sistem bahan bakar. Periksa kualitas bahan bakar. Gunakan bahan bakar diesel berkualitas tinggi untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan pada sistem bahan bakar. Sistem nozzle injektor. Pastikan nozzle injektor bebas dari kotoran dan dalam kondisi baik. Bersihkan atau ganti nozzle injektor jika diperlukan. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel dan mengoperasikan 4 langkah satu siklus. Mesin ini tidak memiliki katup masuk dan buang, melainkan menggunakan kompresi untuk menciptakan pembakaran. Mesin diesel dikenal karena efisiensi yang tinggi dalam hal konsumsi bahan bakar dan daya tahan sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendaraan bermotor, truk, bus, mesin berat, dan kapal. Mesin diesel memerlukan perawatan yang lebih jarang dibandingkan dengan mesin bensin, tetapi mungkin lebih mahal dalam hal biaya produksi dan perawatan. Secara keseluruhan, motor bakar 4 tak diesel adalah mesin yang andal dan efisien, cocok untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan performa yang lama dan keandalannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmal Farisi dengan NPM 2314071087 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Diesel. Pengertian, sistem penyaluran bahan bakar adalah komponen penting pada kendaraan yang memastikan bahan bakar mencapai mesin untuk diakses oleh mesin. Sistem ini berbeda untuk bahan bakar bensin dan diesel karena perbedaan dalam cara kerja mesin dan persyaratan khusus untuk bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin melibatkan tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, dan pipa bahan bakar. Bahan bakar bensin disimpan di tangki bahan bakar dan dipompa melalui filter untuk menghilangkan kontaminan sebelum dipompa melalui pipa bahan bakar ke karburator atau injektor bahan bakar. Karburator mengalirkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran mesin, di mana bahan bakar terbakar dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sistem penyaluran bahan bakar diesel juga melibatkan tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, dan pipa bahan bakar. Namun, bahan bakar diesel dipompa melalui pompa bahan bakar dan injektor bahan bakar yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran mesin. Proses pembakaran bahan bakar diesel memerlukan tekanan dan suhu yang lebih tinggi daripada bahan bakar bensin, sehingga sistem penyaluran bahan bakar diesel dirancang untuk menangani tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Kedua sistem penyaluran bahan bakar memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan operasi yang andal dan aman. Ini termasuk memeriksa kebocoran, mengganti komponen yang rusak, dan memastikan bahwa sistem bebas dari kontaminan yang dapat mengganggu operasi. Komponen utama sistem penyaluran bahan bakar. 1. Tangki bahan. Tangki bahan bakar adalah komponen kritis dari sistem penyaluran bahan bakar. Ini adalah tempat di mana bahan bakar disimpan dan harus dirancang dan dibangun untuk menahan tekanan dan tekanan yang dihasilkan oleh bahan bakar. Tangki bahan bakar biasanya terletak di bagian belakang kendaraan dan terhubung ke sistem penyaluran bahan bakar melalui saluran bahan bakar. 2. Pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar adalah komponen penting lainnya dari sistem penyaluran bahan bakar. Ini bertanggung jawab untuk menggerakkan bahan bakar dari tangki bahan bakar melalui sistem penyaluran ke mesin. Pompa bahan bakar biasanya terletak di bagian depan kendaraan dan terhubung ke tangki bahan bakar melalui pipa bahan bakar. Komponen utama sistem penyaluran bahan bakar. 3. Filter. Filter adalah komponen penting lainnya dari sistem penyaluran bahan bakar.
Ini bertanggung jawab untuk menyaring bahan bakar untuk menghilangkan kontaminan seperti kotoran, debu, dan bahan kimia. Filter biasanya terletak di antara tangki bahan bakar dan pompa bahan bakar, dan dirancang untuk menangkap kontaminan sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan pada sistem penyaluran bahan bakar. 4. Pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar adalah komponen kritis lainnya dari sistem penyaluran bahan bakar. Ini bertanggung jawab untuk mengangkut bahan bakar dari pompa bahan bakar ke mes pipa bahan bakar, biasanya terbuat dari karet atau plastik, dan dirancang untuk tahap terhadap tekanan dan suhu yang dihasilkan oleh bahan bakar. Proses penyaluran bahan bakar bensin. Pertama, pengisian tangki bahan bakar. Pompa bensin. Bahan bakar bensin disalurkan dari pompa bensin ke dalam tangki bahan bakar melalui pipa bahan bakar. Pompa bensin memompa bahan bakar dari sumbernya, misalnya terminal bensin, ke dalam tangki kendaraan. Filter bahan bakar. Sebelum bahan bakar disimpan dalam tangki, ia melewati filter bahan bakar yang memisahkan partikel-partikel kontaminan dan kotoran dari bahan bakar. 2. Penyimpanan di tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sebelum digunakan. Tangki biasanya terletak di bagian belakang kendaraan dan terhubung ke sistem bahan bakar melalui pipa bahan bakar. 3. Ada pengisian bahan bakar ke dalam sistem bahan bakar. Bomba bahan bakar. Setelah tangki bahan bakar penuh atau hampir penuh, pompa bahan bakar melalui mengisap bahan bakar dari tangki melalui pipa bahan bakar. Filter bahan bakar tambahan. Beberapa sistem bahan bakar juga memiliki filter tambahan setelah tangki untuk memastikan bahan bakar yang disalurkan ke mesin bebas dari kontaminan. 4. Ada penyaluran bahan bakar ke mesin. Pipa bahan bakar. Bahan bakar disalurkan dari tangki melalui pipa bahan bakar yang menghubungkan tangki dengan bahan bakar bensin. Pipa ini biasanya terletak di bawah kendaraan dan dilindungi oleh bahan pelindung untuk mencegah kerusakan. Karburator atau fuel injektor. Bahan bakar yang disalurkan melalui pipa bahan bakar kemudian mencapai karburator pada mesin pembakaran dalam, atau fuel injektor pada mesin injeksi bahan bakar. Karburator mengaduk bahan bakar dengan udara dan mengalirkan campuran tersebut ke dalam ruang bakar. Fuel injektor di sisi lain menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang pembakaran. 5. Ada pembakaran bahan bakar. Ruangan pembakaran. Setelah bahan bakar mencapai ruang pembakaran, ia terbakar dengan udara yang masuk melalui saluran udara. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang digunakan untuk menggerakkan piston mesin, yang pada gilirannya menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Komponen utama sistem penyaluran bahan bakar bensin. Pertama, ada tangki bahan bakar. 4. Penyimpanan bahan bakar bensin. 2. Pompa bahan bakar, berfungsi memompa bensin dari tangki ke rol bahan bakar dengan tekanan tinggi. 3. Filter bahan bakar. Terdapat filter halus sebelum pompa dan filter halus setelah pompa. 4. Rel bahan bakar. Pipa bertekanan tinggi yang mendistribusikan bensin ke seluruh injektor. Terus ada injektor bahan bakar, menyemprotkan bensin dalam bentuk kabut halus ke dalam ruang bakar. Dan yang terakhir, ada pipa bahan bakar, saluran yang menghubungkan komponen-komponen sistem bahan bakar. Kelebihan dan kekurangan sistem penyaluran bahan bakar bensin. Kelebihan utama sistem injeksi adalah efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, emisi gas buang yang lebih rendah, dan performa mesin yang lebih responsif. Hal ini dikarenakan sistem injeksi mampu mengatur campuran udara dan bahan bakar dengan lebih presisi. Selain itu, perawatannya pun lebih mudah. Kekurangannya, seperti biaya perbaikan yang cenderung lebih mahal jika terjadi kerusakan pada komponen elektronik. Ketergantungan pada sistem elektronik juga membuatnya rentan terhadap gangguan listrik. Terakhir, dalam kondisi tertentu, seperti pada ketinggian yang sangat tinggi, sistem injeksi mungkin membutuhkan penyesuaian ulang. Proses penyaluran bahan bakar diesel.
Pertama, pengambilan bahan bakar. Bahan bakar diesel diambil dari tangki melalui pipa penghubung. Dua, penyaringan awal. Bahan bakar melewati saringan kasar untuk menghilangkan kotoran besar. Tiga, pemompaan. Pompa bahan bakar mengisap dan menaikkan tekanan bahan bakar. Lalu keempat, penyaringan lanjut. Bahan bakar melewati filter halus untuk memastikan kebersihannya. 5. Ada penyaluran ke injektor. Bahan bakar bertekanan tinggi dialirkan melalui pipa ke injektor. Lalu yang keenam, ada penyemprotan. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke dalam ruang bakar pada saat yang tepat. Ketujuh, ada pembakaran. Bahan bakar yang tersembur bercampur dengan udara panas dan terbakar, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Komponen utama sistem penyaluran bahan bakar diesel. Pertama, ada tangki bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar diesel. 2. Saringan bahan bakar, menyaring kotoran dan partikel asing yang mungkin terdapat dalam bahan bakar. 3. Pompa bahan bakar, memompa bahan bakar dari tangki menuju sistem injeksi. 4. Pipa bahan bakar, saluran yang mengalirkan bahan bakar dari pompa ke injektor. 5. Injektor, alat yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. 6. Ada filter bahan bakar, menyaring kembali bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Kelebihan dan kekurangan sistem penyaluran bahan bakar diesel. Kelebihan utama, sistem diesel adalah efisiensi bahan bakar yang tinggi, torsi yang besar, dan daya tahan mesin yang lebih baik. Hal ini dikarenakan proses pembakaran pada mesin diesel yang lebih efisien. Bahan bakar diesel memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan bensin, sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Selain itu, mesin diesel juga cenderung lebih awet karena tidak terlalu bergantung pada sistem pengapian. Namun, sistem diesel juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah emisi gas buang yang lebih tinggi, terutama nitrogen oksida dan partikulat. Suara mesin diesel juga cenderung lebih kasar dibandingkan mesin bensin. Selain itu, bahan bakar diesel lebih sensitif terhadap suhu rendah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menghidupkan mesin pada cuaca dingin. Perbedaan penyaluran bensin dan diesel. Sistem penyaluran bensin dan diesel pada kendaraan memiliki perbedaan utama dalam desain dan fungsi. Sistem penyaluran bensin biasanya menggunakan pompa bahan bakar yang terletak di dalam blok mesin untuk mengalirkan bensin dari tangki ke injektor bahan bakar. Bensin kemudian diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran melalui injektor bahan bakar. Sebaliknya, sistem penyaluran diesel menggunakan pompa bahan bakar yang terletak di luar blok mesin untuk mengalirkan diesel dari tangki ke injektor bahan bakar. Diesel kemudian diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran melalui injektor bahan bakar. Perbedaan utama adalah lokasi pompa bahan bakar dan cara bahan bakar disalurkan ke injektor bahan bakar. Jadi kesimpulan yang didapat yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel adalah infrastruktur kritis yang menghubungkan pengeboran minyak, kilang minyak, dan distributor dengan konsumen akhir. Sistem ini melibatkan jaringan pipa, tangki, penyimpanan, dan kendaraan pengangkut yang dirancang untuk memastikan distribusi bahan bakar yang efisien dan aman. Dengan mengoptimalkan jalur distribusi dan memastikan kualitas bahan bakar, sistem penyaluran ini memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan bakar untuk berbagai sektor, industri, dan konsumsi, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi dan energi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Alfarisi dengan NPM 2314071187 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Kelistrikan Motor Bakar. Baik, di sini ada latar belakang sistem kelistrikan pada motor bakar. Sistem kelistrikan pada motor bakar merupakan jantung dari operasional kendaraan. Komponen-komponen listrik ini bekerja sinergis untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam proses pembakaran, menyalakan berbagai perangkat elektronik, dan memastikan kendaraan dapat berfungsi dengan optimal. Seiring dengan perkembangan teknologi otomotif, sistem kelistrikan pun semakin kompleks dan efisien. Mulanya, sistem ini dirancang secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar kendaraan. Namun, dengan meningkatnya tuntunan akan kenyamanan dan fitur-fitur canggih, sistem kelistrikan modern kini telah mengintegrasikan berbagai sensor, aktuator, dan kontrol elektronik yang memungkinkan kendaraan beroperasi secara lebih cerdas dan responsif. Baik, di sini ada sejarah tentang sistem kelistrikan motor bakar. Sejarah perkembangan sistem kelistrikan dimulai dari penemuan listrik statis oleh Thales dari Miletus pada abad ke-6 SN. Sejak saat itu, pemahaman manusia tentang listrik terus berkembang. Penemuan baterai oleh Alessandro Volta pada abad ke-19 menjadi tonggak penting dalam pemanfaatan listrik. Perkembangan selanjutnya melahirkan berbagai inovasi seperti dinamo, motor listrik, dan generator yang memungkinkan listrik digunakan secara luas. Dalam konteks otomotif, sistem kelistrikan awalnya digunakan untuk penerangan sederhana. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, sistem kelistrikan kendaraan menjadi semakin kompleks dan mencakup berbagai fungsi dari pengapian hingga sistem kontrol elektronik yang canggih. Nah, di sini ada diagram sederhana sistem kelistrikan motor bakar. Seperti ini bentuk diagram sederhana sistem kelistrikan motor bakar pada sepeda motor. Lalu ada komponen utama sistem kelistrikan motor bakar, yaitu ada baterai, alternator, regulator, starter, busi, kabel, dan konektor. Nah, di sini saya akan membahas peran penting sistem kelistrikan. 1. Mulai sistem, starting system. Ada starter, ini merupakan komponen utama dalam menyalakan mesin. Ketika kunci kontak diputar, starter motor akan berputar dan memutar poros engkol, sehingga piston bergerak dan mesin menyala. Lalu ada baterai. Baterai menyediakan energi listrik yang dibutuhkan starter untuk bekerja. 2. Pengisian baterai. Alternator. Ini menghasilkan arus listrik AC yang kemudian diubah menjadi arus listrik DC untuk mengisi ulang baterai saat mesin sedang berjalan. Lalu ada regulator tegangan. Ini mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator agar tidak melebihi batas aman baterai. Ketiga, ada pengapian, ignition system. Ada busi. Busi ini menghasilkan loncatan bunga api listrik untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Lalu ada coil, ini meningkatkan tegangan listrik dari baterai untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat. Lalu ada distributor pada sistem pengapian konvensional. Ini merupakan mengatur waktu pengiriman bunga api ke busi sesuai dengan urutan langkah kerja pada mesin. 4. Ada sistem pencahayaan, seperti lampu depan, belakang, sen, dan lampu kabin
Itu merupakan memberikan penerangan dari sinyal kepada pengguna jalan lainnya. Kelima, ada sistem kontrol elektronik (ACU) (Engine Control Unit). Ini merupakan otak dari kendaraan yang mengontrol berbagai fungsi mesin, seperti campuran udara dan bahan bakar, timing pengapian, dan emisi gas buang. Lalu ada sensor-sensor. Sensor mengukur berbagai parameter kendaraan, seperti suhu mesin, kecepatan kendaraan, dan konsentrasi oksigen dalam gas buang. 6. Ada sistem pendinginan, seperti kipas pendingin. Ini digunakan untuk mengalirkan udara ke radiator agar mesin tidak overheat. 7. Sistem keselamatan. Ada ABS, Anti-Lock Brake System. Ini mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Lalu ada airbag, ini melindungi penumpang saat terjadi kecelakaan. Lalu ada sistem alarm, ini memberikan peringatan jika terjadi upaya pencurian. Lalu 8, ada sistem bahan bakar. Ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar memompa bahan bakar dari tangki ke mesin. Lalu ada injektor bahan bakar. Ia menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Lalu ada cara kerja sistem kelistrikan pada motor bakar. 1. Menyalakan mesin, starting. Ketika kunci kontak diputar, arus listrik mengalir dari baterai ke motor starter. Lalu motor starter memutar poros engkol sehingga piston bergerak naik turun dan mesin menyala. 2. Pengisian baterai. Setelah mesin menyala, alternator mulai berputar. Alternator memasukkan arus listrik AC yang kemudian diubah menjadi arus listrik DC oleh rectifier. Lalu ada arus DC. Ini digunakan untuk mengisi ulang baterai dan mensuplai kebutuhan listrik kendaraan saat mesin sedang berjalan. 3. Sistem pengapian. Arus listrik dari baterai mengalir ke coil pengapian. Coil meningkatkan tegangan listrik menjadi ribuan volt. Tegangan tinggi ini kemudian dialirkan ke busi, menghasilkan loncatan bunga api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di samping silinder. 4. Distributor listrik. Arus listrik dari baterai juga didistribusikan ke berbagai komponen listrik lainnya, seperti lampu-lampu, klakson, dan komponen elektronik lainnya. Nah, di sini saya akan melihat perkembangan sistem kelistrikan. Dengan seiring perkembangan teknologi, sistem kelistrikan kendaraan semakin kompleks. Sistem injeksi bahan bakar elektronik, sistem manajemen mesin, dan berbagai fitur elektronik lainnya semakin banyak digunakan. Hal ini membuat kendaraan menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan nyaman untuk digunakan para pengguna motor. Pentingnya pemeliharaan sistem kelistrikan pada motor bakar. Sistem kelistrikan yang baik sangat penting untuk kinerja kendaraan. Perawatan yang tepat, seperti mengganti komponen yang rusak secara berkala dan membersihkan konektor, dapat mencegah masalah pada sistem kelistrikan. Berikut ada beberapa cara untuk memelihara pada sistem kelistrikan, yaitu bersihkan komponen kelistrikan secara berkala, seperti debu dan kotoran yang dapat mengganggu kinerja komponen listrik. 2. Hindari modifikasi sistem kelistrikan. Modifikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah pada sistem kelistrikan. Lalu yang ketiga, periksa kondisi lampu-lampu. Pastikan semua lampu berfungsi dengan baik agar bisa digunakan. Lalu yang terakhir, memperhatikan tanda-tanda kerusakan. Jika motor sulit dihidupkan, lampu redup, atau ada komponen listrik yang tidak berfungsi, segera periksa ke bengkel atau diservis.
Jadi kesimpulan yang saya dapat yaitu sistem kelistrikan merupakan jantung dari sebuah kendaraan bermotor. Komponen-komponen listrik bekerja secara sinergis untuk mengubah energi kimia dari baterai menjadi energi listrik yang digunakan untuk berbagai fungsi kendaraan seperti motor, mulai dari menyalakan mesin hingga mengoperasikan berbagai fitur elektronik lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azumi Alfarisi dengan NPM 2314071087 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan pada Motor Bakar. Baik, di sini ada latar belakang. Motor bakar adalah mesin yang menghasilkan tenaga mekanik melalui pembakaran internal. Dua sistem penting dalam motor bakar adalah sistem transmisi dan juga sistem pelumasan. Tujuan saya presentasi ini adalah untuk menjelaskan cara kedua sistem tersebut bekerja. Baik, di sini ada sistem transmisi pada motor bakar. Sistem transmisi adalah mekanisme dalam kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi memungkinkan pengemudi mengatur kecepatan kendaraan serta menyesuaikan torsi gaya putar yang dihasilkan mesin agar sesuai dengan kondisi jalan atau kebutuhan dalam berkendara. Di sini ada beberapa jenis sistem transmisi, yaitu transmisi manual, yaitu pengemudi harus secara aktif mengganti gigi menggunakan kopling dan tuas transmisi. Kedua, ada transmisi otomatis. Ini pergantian gigi dilakukan secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Lalu yang tiga, ada CVT, Continuously Variable Transmission. Ini transmisi yang tidak memiliki gigi tetap, melainkan mengubah rasio secara kontinu untuk memberikan akselerasi yang lebih halus. Nah, baik, di sini ada komponen utama dalam sistem transmisi, yaitu yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam sistem transmisi. Yang pertama ada kopling. Ini berfungsi untuk memutus atau menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Pada transmisi manual, kopling memungkinkan pengemudi mengganti gigi tanpa merusak gigi dalam transmisi. Lalu ada gigi, komponen utama untuk mengatur rasio kecepatan dan torsi. Gigi yang berbeda memungkinkan kendaraan berakselerasi atau mempertahankan kecepatan dengan efisien yang optimal. Lalu ada poros input. Poros yang menerima tenaga dari mesin dan mengalirkan tenaga tersebut ke dalam sistem transmisi. Lalu ada poros output. Ini poros yang mengalirkan tenaga dari transmisi ke roda penggerak melalui diferensial. Poros ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan kecepatan dan torsi yang sudah diatur oleh sistem transmisi. Lalu ada Sennheiser khusus untuk transmisi manual. Ini menyelaraskan putaran antara gigi-gigi sehingga perpindahan gigi bisa berlangsung dengan mulus tanpa gesekan berlebih atau suara yang kasar. Lalu ada tuas pemindah gigi. Ini pada transmisi manual. Tuas ini digunakan untuk memilih gigi yang sesuai. Sedangkan pada transmisi otomatis terdapat mekanisme kontrol yang lebih kompleks. Lalu ada bantalan. Ini mendukung pergerakan poros-poros
di dalam transmisi sehingga bisa berputar dengan lancar, serta mengurangi gesekan antar komponen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual bekerja dengan cara menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke roda kendaraan melalui perpindahan gigi yang dikendalikan oleh pengemudi. Berikut adalah cara kerja sistem transmisi manual secara umum. Yang pertama, tenaga dari mesin ke transmisi. Ketika mesin kendaraan berputar, tenaga yang dihasilkan dialirkan melalui poros engkol menuju kopling. Kopling berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. 2. Menekan pedal kopling. Saat pengemudi menekan pedal kopling, kopling akan terlepas dari mesin, memutuskan aliran tenaga sehingga pengemudi bisa mengganti gigi dengan lancar tanpa mengganggu putaran mesin. Pedal kopling mengoperasikan plat kopling dan plat penekan yang memisahkan tenaga mesin dari transmisi. Lalu yang 3, mengoperasikan tuas transmisi. Pengemudi menggunakan tuas transmisi untuk memilih gigi yang diinginkan, misalnya gigi 1 untuk akselerasi atau gigi yang lebih tinggi untuk kecepatan. Saat tuas digerakkan, batang pemindah gigi di dalam transmisi akan memindahkan gear shift fork untuk menggeser posisi pada gigi. 4. Sinkronisasi gigi. Synchronizer menyelaraskan kecepatan poros input dengan gigi yang akan dihubungkan. Ini memastikan perpindahan gigi terjadi dengan halus, tanpa gesekan atau suara kasar. Ketika kecepatan kedua bagian sesuai, gigi yang diinginkan akan masuk dan terhubung. 5. Memindahkan tenaga ke roda. Setelah gigi terhubung, pengemudi melepaskan pedal kopling, sehingga kopling kembali menyambung dan tenaga mesin mengalir ke gigi yang dipilih. Poros output kemudian meneruskan tenaga ini ke diferensial dan akhirnya ke roda kendaraan. Ini menghasilkan gerakan maju atau mundur tergantung pada gigi yang dipilih. 6. Perubahan rasio gigi. Pada transmisi manual, rasio gigi bervariasi tergantung pada gigi yang dipilih. Gigi rendah, gigi 1 dan 2, memberikan torsi tinggi untuk akselerasi dari kecepatan rendah. Gigi tinggi, gigi 4 dan 5 atau lebih tinggi, memberikan torsi yang lebih rendah untuk kecepatan tinggi, namun dengan efisien bahan bakar yang lebih baik. 7. Proses berulang. Ketika pengemudi ingin mengganti gigi, mereka menekan pedal kopling lagi untuk memutuskan tenaga, memilih gigi baru, dan melepaskan kopling untuk melanjutkan tenaga dari mesin ke roda melalui gigi baru tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan pada motor bakar. Sistem pelumasan adalah mekanisme dalam mesin yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen yang bergerak di dalam mesin mendapatkan pelumasan yang cukup. Pelumasan sangat penting untuk mengurangi gesekan antar bagian yang bergerak, mencegah keausan, serta membantu menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Fungsi sistem pelumasan. Pertama, mengurangi gesekan. Ini menghindari kontak langsung antar logam, sehingga mengurangi keausan dan memperpanjang umur komponen mesin. 2. Mendinginkan komponen mesin. Pelumas juga berfungsi sebagai pendingin dengan membawa panas dari komponen yang bergerak ke bak oli. 3. Membersihkan kotoran.
Pelumas membantu mengangkat kotoran dan partikel kecil hasil keausan logam dari komponen mesin dan membawanya ke saringan oli. Di sini ada jenis sistem pelumasan. Yang pertama yaitu ada jenis sistem pelumasan tekanan. Itu menggunakan pompa oli untuk menyuplai pelumas ke semua komponen mesin secara teratur. Oli dipompa melalui jalur-jalur oli ke berbagai bagian mesin seperti poros engkol, batang piston, dan poros knob. Lalu yang kedua ada jenis sistem pelumasan percikan. Dalam sistem ini, oli disebarkan ke seluruh bagian mesin oleh gerakan komponen yang berputar, misalnya percikan dari gerakan poros engkol. Lebih umum digunakan pada mesin kecil atau mesin lama yang tidak menggunakan pompa oli. Sistem pelumasan kombinasi. Ini jenis yang menggabungkan pelumasan tekanan dan percikan. Oli dipompa ke bagian mesin utama, sementara bagian lain dilumasi melalui percikan dari gesekan komponen. Komponen utama sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli. Ini memompa oli dari bak oli ke komponen-komponen mesin melalui jalur oli. Dua, ada saringan oli. Ini menyaring kotoran dan partikel logam dari oli sebelum didistribusikan kembali ke mesin. Tiga, ada tangki oli. Wadah ini menyimpan oli yang terletak di bagian bawah mesin. Oli mengalir kembali ke tangki setelah melumasi komponen mesin. Lalu keempat ada jalur oli. Ini adalah saluran kecil dalam mesin yang membawa oli ke berbagai bagian mesin, seperti poros engkol, batang piston, dan poros knob. Lalu yang kelima ada pendinginan oli. Pada mesin tertentu, oli didinginkan sebelum kembali masuk ke mesin untuk menjaga suhu oli tetap optimal. Berikut cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, oli disimpan di tangki oli. Kedua, pompa oli mengambil oli dari tangki dan mendorongnya melalui saringan oli untuk menyaring kotoran. Tiga, oli bersih didistribusikan melalui jalur oli ke komponen mesin yang bergerak, seperti poros engkol, piston, poros knob, dan katup. Oli yang telah melumasi bagian mesin akan mengaliri kembali ke tangki oli dan siap untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Nah, di sini ada perawatan sistem transmisi dan pelumasan. Pada transmisi, kita dapat merawatnya dengan rutin dengan mengecek dan mengganti oli transmisi. Pastikan perpindahan gigi berjalan mulus. Lalu pada pelumasan, kita dapat mengganti oli mesin sesuai jadwal. Gunakan oli berkualitas sesuai rekomendasi pabrik. Baik, jadi kesimpulan yang didapat yaitu sistem transmisi dan pelumasan adalah komponen vital dalam kinerja motor bakar. Ini memahami prinsip kerja dan perawatan kedua sistem ini penting untuk menjaga performa kendaraan. Pemeliharaan rutin dapat memperpanjang umur mesin dan meningkatkan efisien pada mesin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.